Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Retna Ningtyas Susanti sebagai dosen pengampu mata kuliah Wawasan Pariwisata Budaya Sastra Jepang B. Izinkan saya Hana Salsabila 2010-75-2010 untuk mempresentasikan pengembangan potensi wisata budaya pada Istana Basa Pagaruyung. Dimulai dari letak geografis dan sejarah, Istana Basa Pagaruyung atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Istana Besar Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah objek wisata museum berupa bangunan replika dari Istana Kerajaan Pagaruyung yang berlokasi di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Letaknya kurang lebih 5 km dari pusat kota Batu Sangkar. Pagaruyung didirikan untuk mengenang budaya Minangkabau ketika masih berbentuk kerajaan. Bangunan saat ini sebenarnya hanya replika dari bangunan aslinya dan juga berlokasi lebih selatan dari letak sebenarnya Istana Pagaruyung asli. Bangunan asli sudah hancur akibat Perang Padri yang terjadi beberapa tahun silam. Namun, tidak hanya bangunan aslinya yang hancur, bangunan replika Pagaruyung juga pernah terbakar pada tahun 2007 dikarenakan tersambar petir dan menghanguskan banyak sekali properti warisan budaya yang ada di dalamnya. Kini, hanya tersisa sekitar 15% dari properti peninggalan kerajaan Pagaruyung yang asli. Dan inilah yang dipertunjukkan di dalam bangunan Pagaruyung. Berbicara mengenai bangunan Pagaruyung, bentuk bangunan Pagaruyung sendiri persis sama dengan bentuk rumah adat Minangkabau yakninya rumah gadang. Memiliki 72 tiang dan atapnya terbuat dari serat ijuk yang dilengkungkan membentuk seperti tanduk sapi atau biasa disebut dengan gonjong. Di halaman Pagaruyung juga terdapat rangkiang. Rangkiang adalah sebuah tempat untuk menyimpan padi. Tempat ini serupa dengan lumbung padi. Namun, rangkiang pasti selalu ada bersanding dengan rumah gadang. Jadi, di setiap rumah gadang pasti ada rangkiang, dan di setiap rangkiang pasti selalu ada rumah gadang sebagai rumah utamanya. Desain dari Istana Pagaruyung sendiri sangat merepresentasikan kebudayaan Minangkabau. Relief-relief yang terukir di setiap dinding pembentuk bangunan mayoritas berbentuk daun dan bunga. Hal ini sesuai dengan ajaran leluhur masyarakat Minangkabau yaitu alam takambang jadi guru, yang dalam bahasa Indonesia berarti bergurulah pada alam. Pagaruyung sendiri memiliki 3 tingkat dan merupakan tempat tinggal dari keluarga raja. 3 lantai di dalamnya terdapat beberapa bangunan. Yang pertama ada Anjong Perak. Ini adalah tempat Bundo Kandong untuk mengadakan pertemuan yang bersifat kewanitaan. Di sisi tengah bangunan terdapat singgasana peninggalan kerajaan Pagaruyung yang dipertunjukkan secara langsung. Selain itu, pakaian adat pengantin juga dipajang di sana. Naik ke lantai 2, terdapat kamar-kamar khas rumah gadang yang digunakan oleh para anggota keluarga yang perempuan untuk tidur. Di lantai 3 merupakan tempat dari raja ketika menyambut tamunya. Di sana terdapat set kursi kayu dan meja yang disebut mahligai. Nah, mahligai ini yang digunakan raja untuk berbincang santai dengan tamu ketika tamu datang berkunjung. Eksistensi Pagaruyung sendiri sebagai objek wisata budaya secara harfiah seperti yang sudah kita ketahui, Pagaruyung sendiri merupakan simbol dari Minangkabau. Banyak turis yang ingin mengenal kebudayaan Minangkabau secara lebih detail datang ke objek wisata ini. Hingga sekarang, Istana Pagaruyung ramai dikunjungi, terutama ketika musim liburan. Biasanya, para turis datang sebagai rombongan. Mayoritasnya ialah ibu-ibu yang sedang berwisata dengan teman arisan. Mereka sering mengambil gambar di pelataran Pagaruyung dan menjadikannya sebagai salah satu kenang-kenangan indah bersama teman-teman.
Selain ibu-ibu, ada juga muda-mudi yang menikmati keindahan Pagaruyung dengan memotret kegiatan selama di sana. Tak jarang mereka juga menyewa baju adat pengantin yang disediakan. Hal ini membuktikan bahwa banyak muda-mudi yang ingin merasakan langsung bagaimana rasanya memakai pakaian adat Minangkabau, terutama suntiang bagi perempuan. Suntiang sendiri merupakan sebuah atribut kepala yang dikenakan oleh pengantin wanita ketika pernikahan. Terbuat dari logam yang mengkilat dan tampak berkelap-kelip cantik ketika dipakai. Suntiang biasa disebut juga sebagai mahkota khas Minangkabau. Rombongan yang ketiga ialah rombongan siswa. Banyak sekolah yang menjadikan Pagaruyung juga sebagai destinasi untuk karya wisata bagi para siswa tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah. Biasanya karya wisata ini ditujukan untuk sekolah lapangan dalam mata pelajaran budaya alam Minangkabau. Siswa akan melihat sendiri peninggalan-peninggalan budaya Minangkabau secara langsung. Hal ini juga ditujukan untuk mengenalkan siswa kepada kebudayaan dan kelak akan dilestarikannya. Sesuai dengan tujuan utama Pagaruyung didirikan, yakni memberikan pengetahuan budaya Minangkabau kepada khalayak umum dan menjadikannya sebagai situs peninggalan resmi dari kerajaan yang dulunya pernah berjaya di tanah Sumatera Barat. Namun, juga tidak menutup kemungkinan untuk menjadikannya bangunan ini sebagai tempat untuk berekreasi sembari menikmati indahnya alam di sekitaran bangunan Pagaruyung dan tentunya desain arsitektur rumah gadang yang unik dan cantik. Eksistensi Pagaruyung sendiri sebagai penggerak ekonomi tentunya juga membuka banyak peluang kerja baru untuk masyarakat sekitar ketika sedang dibangun hingga sampai selesai dibangun. Ketika dibangun, dibutuhkan berpuluh orang untuk menyelesaikan bangunan ini, mulai dari arsitek, pengrajin, ukiran, hingga tukang bangunannya. Selain itu, banyak orang yang tentunya dibutuhkan untuk menjaga keindahan istana, mulai dari penjual tiket, penjaga keamanan, hingga penjaga kebersihan dan kerapihan, merupakan sebuah peluang besar bagi masyarakat sekitar. Ada beberapa usaha-usaha lain yang berdampingan dengan kru-kru penjaga Pagaruyung. Salah satunya ialah tempat penitipan sendal atau sepatu. Sesuai dengan peraturan Pagaruyung yang mengharuskan pengunjung untuk melepas alas kaki ketika memasuki istana, di sanalah para penawar kerja jasa penitipan barang beraksi. Apalagi ketika hujan. Jasa ini sangat berguna untuk menjaga alas kaki kita tetap kering dan tidak tertukar ataupun hilang dibawa oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain tempat penitipan sendal dan sepatu, jasa fotografer juga sangat laris di sini. Banyak orang yang tentunya ingin mengabadikan kenangan indah mereka ketika mengunjungi Pagaruyung, terutama dengan sebuah bangunan yang megah khas Minangkabau dan menjadi latar fotonya. Fotografer akan memotret momen terbaik kita dengan sudut terbaik pula. Tentunya skill sang fotografer dan perangkat yang digunakan juga yang terbaik, hingga hasilnya tak akan mengecewakan. Beranjak sedikit ke depan gerbang Pagaruyung, di sana juga terdapat banyak UMKM berupa warung-warung penjual makanan. Dikarenakan Pagaruyung merupakan sebuah destinasi wisata yang ramai pengunjung, maka banyak masyarakat sekitar memanfaatkan kondisi ini untuk mendirikan UMKM di area Pagaruyung. Dan baiknya lagi, para pedagang ini sangat tertib. Mereka hanya berjualan di tempat yang sudah ditentukan, sehingga hal ini tidak mengganggu objek wisata utama. Pagaruyung secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat tanah datar dan sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa objek wisata budaya juga memberikan efek ekonomi kepada sosial masyarakat. Dari budaya juga bisa dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkegiatan sosial, interaksi dengan sesama, melakukan proses jual beli barang maupun jasa dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdirinya Pagaruyung sebagai objek wisata yang eksistensinya dapat menarik masyarakat untuk berkunjung dan menikmati budaya dan juga merasakan langsung pengalaman berbudaya khususnya Minangkabau. Pagaruyung juga menjadi peluang usaha bagi masyarakat sekitar sekaligus untuk mengembangkan sosial ekonomi masyarakatnya.
Sekian dari saya akhiri presentasi hari ini dengan mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.